Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu Guru, perkenalkan saya Komang Elik Mahayani dari SMP Negeri 1 Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran informatika. Untuk kali ini saya mengambil topik tentang metode Plaza-Kiki. Plaza-Kiki merupakan akronim dari metode Unplug untuk mengasah berpikir kritis. Pada pembelajaran terdahulu, kebiasaan yang saya lakukan adalah dengan model klasikal yang menggunakan metode demonstrasi. Dan terkadang dalam prosesnya pun saya selingi dengan gamifikasi untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Namun pada kenyataannya hal yang saya lakukan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dari murid dalam proses pembelajaran. Saat ini saya beruntung bisa mengikuti program guru penggerak dan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar yang memberikan pengetahuan baru kepada saya akan pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada murid. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita harus mengetahui profil murid, kesiapan, dan minat belajar pada murid. Dengan harapan pembelajaran yang dilakukan bisa diterima oleh murid dengan maksimal. Peran sekolah saya di SMP Negeri 1 Negara pada tahun pelajaran 2020-2023 telah melakukan tes terhadap minat belajar murid. Hasil tes analisa terhadap minat belajar itu yang akan saya gunakan sebagai salah satu acuan bagaimana kita menentukan media pembelajaran yang akan kita gunakan pada pembelajaran di kelas. Tidak lupa juga di awal semester saya membuat kesepakatan kelas untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif dan memberikan pertanyaan terbuka kepada siswa terhadap masalah-masalah yang mereka temui selama proses pembelajaran. Kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode Plaza-Kiki. Sebagai persiapan terkait tentang konten yang akan saya gunakan selama proses pembelajaran, saya membagi menjadi 3 konten media pembelajaran. Yang pertama disiapkan berupa buku, yang kedua bisa mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan oleh murid pada saat praktek langsung, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan media pembelajaran berupa media komik. Langkah berikutnya adalah dengan menggunakan asesmen non-diagnostik di awal yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman materi yang akan kita ajarkan. Dalam proses mengetahui pemahaman tersebut saya lakukan dengan via daring. Hasilnya adalah, pernah nggak kalian mendengarkan kata algoritma? Pernah. Pernah, oke. Pernah. Ada yang belum pernah. Oke, ada yang belum. Nah, belum. Ya belum. Yang pernah ini dengarnya di mana? Misalnya Rara bilang di mana? Di SD. Oke, di SD. Good. Kalau yang lain bilang pernah tuh di mana lagi? Di komputer, laptop, mungkin. fokus pembelajaran informatika yang saya lakukan saat ini di kelas adalah bagaimana cara kita memberikan penanaman pengetahuan faktual dan konseptual kepada murid terkait tentang algoritma. Melalui metode Plaza-Kiki ini, saya mencoba untuk membawa murid dari dunia digital ke dunia nyata. Dengan asumsi murid akan bisa membangun fakta dan konseptual tersebut melalui kegiatan-kegiatan nyata.
sehingga siswa diharapkan bisa mencari solusi atas permasalahan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pada diferensiasi proses, selama pembelajaran, saya membagi beberapa kelompok pada murid, baik di visual, auditori, dan kinestetik. Treatment mereka pun yang saya berikan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ada yang menggunakan media praktik langsung terkait tentang topik pembelajaran, ada yang membaca buku, serta ada yang berdiskusi bersama kelompok mereka masing-masing. Model Unplugged kita gunakan untuk mengajak siswa dari dunia digital ke dunia nyata tanpa menggunakan perangkat komputer, tetapi dengan memiliki esensi yang sama, yakni mereka mampu membuat konsep, menerapkan, menganalisis, serta mengevaluasi suatu informasi yang telah mereka dapatkan melalui sebuah observasi, pengamatan, ataupun pengalaman yang langsung mereka lakukan selama proses pembelajaran. Oke, coba kita lihat nanti di lembar berikutnya ya. Nah, ternyata dia. Nah. Oke, kamu sudah bawa bahan-bahannya. Kamu mau buat apa sekarang? Secangkir topi. Coba ibu mau lihat gimana cara membuat secangkir topi. Yang ada hubungannya dengan algoritma. Coba ibu ingin tahu bagaimana itu membuat satu cangkir kopi. Baiklah, di sini saya berdiri akan menjelaskan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, bahan yang saya pakai adalah kopi dan gula. Alatnya adalah 1 sendok teh, gelas dan sepanci air. Oke. Nah, stepnya yang pertama adalah kita memakai 2 sendok gula, 2 sendok teh gula, Ya. ditambahkan dengan 1 sendok teh kopi. Lalu kita campurkan dengan air panas. Ya. Diaduk. Oke. Pertama-tama kita menentukan alas segitiga. Inputnya berupa apa? Inputnya berupa alas segitiga. Oke, silakan ditulis. Dan tinggi segitiga. Oke. Nah, untuk rumus untuk menghitung luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kemudian outputnya apa? Hasilnya Untuk refleksi selama pembelajaran yang saya lakukan, saya menanyakan bagaimana perasaan murid. Gambar apa ini? Senang banget. Oh, senang banget. Ya, tangan. Saya mengajak para rekan-rekan guru yang mengajar informatika bagi yang tidak memiliki sarana dan prasarana perangkat komputer, kita bisa mengajarkan pelajaran informatika tanpa meninggalkan konsep serta prosedur yang ada dalam pelajaran tersebut. Demikian praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan guru yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih.